Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ini semua. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu jenis-jenis paragraf. Kemarin minggu lalu kita telah membahas tentang jenis-jenis paragraf kan? Jenis-jenis paragrafnya apa aja? Masih ingat ya? Nah, kalau berdasarkan letak kalimat utama, jenis paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat utama yang berada di awal paragraf berarti kalimat tersebut adalah paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif berarti didahului dengan umum atau khusus ya. Jadi umum di sini maksudnya kalimat utama, lalu diikuti khususnya itu kalimat penjelas. Sedangkan jenis yang kedua adalah kalimat utama berada di akhir paragraf, berarti paragraf tersebut dinamai dengan paragraf induktif. Yaitu atau dikenal juga dengan paragraf khusus baru umum. Khusus di sini paragrafnya diawali dengan kalimat penjelas, lalu di akhir paragraf ada kalimat utama. Sedangkan jenis yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf di sini memiliki kalimat utama ada di awal dan di akhir. Lalu kalimat penjelasnya ada di mana, Miss? Kalimat penjelasnya ada di tengah-tengah antara kalimat utama dan kalimat utama yang di atas dan kalimat utama yang di bawah. Gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang contoh paragraf. Nah, di sini ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Nah, di sini Miss ingin menjelaskan paragraf perbedaan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Oke, mari kita baca paragraf pertama terlebih dahulu ya. Pada tahun 1889, J.L.A. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Sementara itu, menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru yang merupakan dewa penguasa tanah Jawa yang berdiam di Gunung Lawu. Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu, ia menciptakan alat-alat musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat-alat musik yang diciptakan oleh Sang Hyang Guru itulah yang kemudian menjadi cikal bakal alat musik kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, dari paragraf pertama yang telah Miss bacakan, di mana letak kalimat penjelasnya? Nah, tahu ya kalau misalnya kalimat penjelas berarti menjelaskan secara detail si kalimat utama. Nah, kalau dari kalimat awal itu pada tahun 1889 dia menjelaskan J.L.A. Brandes, seorang ahli bahasa kuno, menyatakan gamelan dimiliki masyarakat Jawa. Terus ada juga menurut mitologi Jawa gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru. Terus juga setelah itu Sang Hyang Guru menciptakan alat musik lainnya dengan tujuan untuk memanggil dewa dewi. Nah, itu di awal sudah terlihat bahwasannya di paragraf pertama di kalimat awal telah menjelaskan asal muasal tentang gamelan. Berarti letak kalimat utamanya ada di akhir. Nah, disinilah kalimat utamanya. Dari itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan Indonesia, khususnya tanah Jawa. Kenapa kalimat utamanya di akhir? Karena di sini telah dijelaskan di kalimat utamanya itu kesenian gamelan Indonesia dari tanah Jawa, terus ini mengenai asal mula munculnya kesenian. Nah, tapi penjelasan tentang si gamelan ini terletak di awal kalimat. Nah, kalau jenis paragraf ini disebut
paragraf apa? Ayo, masih pada ingat ya? Kalau di akhir paragraf kalimat utamanya berarti paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Nah, berarti contoh paragraf 1 ini induktif. Oke, sampai sini paham ya? Karena di kalimat terakhir tidak perlu dijelaskan secara detail tentang gamelan, tetapi kalimat penjelas ini fungsinya untuk menjelaskan si kalimat utama. Gitu. Nah, sekarang kita contoh ke paragraf kedua. Paragraf kedua yaitu mengenai angklung. Angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Menurut mitologi Bali, angklung berasal dari kata ang dan lung. Ang berarti angka dan nada, sedangkan lung berarti patah atau hilang. Jika kedua kata digabungkan, angklung dapat diartikan sebagai nada atau laras yang tidak lengkap. Angklung terbuat dari bambu. Terciptanya alat musik angklung terinspirasi dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, contoh di paragraf kedua ini jenis paragraf apa? Ayo, kita lihat dulu dari kalimat yang menjelaskan. Nah, kalau dibilang paragraf kedua ini ide pokoknya apa, Miss? Atau inti dari pembahasan di paragraf kedua? Inti dari pembahasan di paragraf kedua adalah angklung. Nah, jadi inilah inti pembahasannya angklung. Lalu di sini diikuti oleh kalimat penjelas dan kalimat utama. Nah, ingat ya, di tiap paragraf ada memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Di mana, Miss, kalimat penjelasnya? Kita lihat. Ingat ya, kalau mencari paragraf kalimat utamanya yang ada di awal, kita harus membaca dari kalimat kedua, bukan pertama, karena kita ingin mencari paragraf kalimat utama untuk yang di awal. Berarti kita membacanya dari kalimat kedua. Nah, berarti kalimat kedua yang mana? Ini ya, anak-anak Miss. Setelah titik itu adalah kalimat kedua. Dari sini yaitu menjelaskan menurut mitologi Bali, angklung berasal dari kata ang dan lung. Terus artinya dari ang itu nada, lung itu artinya hilang. Jadi kalau digabungkan nada yang tidak laras, terus angklung terbuat dari bambu, terus terciptanya alat musik angklung dari masyarakat Sunda. Terus alat musik ini berkembang di masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, di situ telah dijelaskan asal muasal. Nah, ini ya, Miss contohkan ini. Sampai titik itu telah menjelaskan asal muasal si angklung. Jadi kalau sudah menjelaskan tentang angklung, berarti kalimat utamanya ada di awal. Gampang ya cara menemukannya. Nah, kalau tidak ada si kalimat penjelas, angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Udah, dia tidak perlu menjelasin. Inilah yang dimaksud dengan kalimat utama. Dia bersifat umum dulu, pengetahuan umum dulu, bersifat umum. Lalu diikuti khusus. Khususnya ini menjelaskan tentang angklung secara rinci. Nah, kalau misalnya kalimat utama kita temui ada di awal paragraf, berarti jenis paragraf ini termasuk jenis paragraf induktif. Diawali dengan khusus, baru umum. Jadi, paragraf deduktif itu disebut juga dengan umum dan khusus. Lalu paragraf induktif disebut juga dengan paragraf khusus baru umum. Nah, kalau yang pertama induktif, yang kedua yaitu paragraf deduktif. Karena di kalimat kedua telah menjelaskan tentang asal muasal angklung. Tapi dari inti semua paragraf ini, yang di paragraf kedua, apa sih yang menjadi gagasan utama, pembahasan utama di paragraf tersebut? Beda ya dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama bersifat atau dia berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok
ataupun gagasan utama, inti pemikiran dari paragraf tersebut tidak harus berbentuk kalimat. Nah, ide pokok di sini yaitu adalah angklung. Apa sih yang pembahasan utama dari paragraf itu? Itulah yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan utama. Begitu. Kalau di sini yaitu asal muasal gamelan. Inilah ide pokoknya, gamelan. Asal muasal gamelan. Jadi jenis alat musik gamelan. Kalau di paragraf kedua yaitu asal muasal angklung. Jadi Miss harap paham ya perbedaan dari kedua paragraf tersebut. Kalau contoh paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir, ya contohnya seperti paragraf pertama. Tapi kalau kalimat utamanya ada di awal, contohnya seperti di paragraf kedua ini. Inilah perbedaan atau contoh dari paragraf deduktif dan induktif. Oke, sekian materi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.